Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tinggal di sini takut nanti. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matit taufiq wal hidayah wa bi ni'matil ilmi wal inayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad min fatihil ma'uliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa qadrihi. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam al-maktub min nuril wajhika al mu'azzam ad-darim al-baqi al-mukhallad fi qalbi rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka bismikal a'zam wahid biwahdatil ahad al-ma'ali al-wahdatil dami wal abad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sidi hayatul wujud was sababul a'zam li kulli mawjud salatan tusabbitu bi qalbil iman wa tuhaffizul Qur'an wa tufahimu minhul ayat wa taftahu biha nurul jannat wa nurun na'im wa nurun nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bismillah sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan dan menghormati Ketua Mushola Al-Mawdiyah Bapak Amin Syahidi, yang kami muliakan, kami hormati segenap pengurus daripada mushola dan juga aparatur pemerintahan yang hadir di sini, mungkin ibu lurahnya atau bapak lurahnya, Pak RT, Pak RW-nya, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para asatizat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh bangunan, tokoh mainan, tokoh-tokoh yang lain yang kami hormati dan kami cintai. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diundang untuk memperingati yang namanya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap tahun saya diadakan ya. Setiap tahun Isra Mi'raj ini diadakan, dirayakan, diundang kita dengan biaya yang besar tadi 4 jutaan, ajak kita makan. Tapi setiap tahun diperingati yang namanya Isra Mi'raj ini, tapi semakin hari yang mushola kita ini tambah kosong. Subuh aku takut ya Pak Anu dewean jadi imam, ditambah Pak Wanci, ditambah Ustaz Hairan tadi, nah ini jadi kita memperingati ini tidak ada manfaat kalau seandainya dari subuh banyak masih tidur. Yang azan as-salatu khairun minan naum, lebih baik salat daripada tidur. Dibalik, lebih baik tidur daripada salat. Salat ini barang yang sangat berharga, Pak. Dibanding ke dunia dan seisinya ini, salat itu lebih penting. 2 rakaat salat sebelum subuh saja pahalanya itu lebih baik dunia dan seisinya. Itu salat sunat sebelum subuh.
dunia dan isinya dinjak Tuhan gitu. Kaya gitu dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh deh. Tapi subuh inilah yang paling beratnya, lemah lagi dulu daripada sholat. Kadang-kadang sholat subuh itu mungkin cuma 2 rakaat itu ya 5 menit paling lah, kalau belum cepat dicepatkan lagi pada 3 menit. Tapi beratnya bukan main. Bapak ibu nyuci mobil berjam-jam tahan, heran aku. Urus ayam, urus kambing tahan, ngapa Ustaz? Itu ada pahalanya langsung, ayam aku langsung bertelur. Ada bukan itu ya? Nah, aku bilang aku tak enak, aku benda ibadah gitu itu pahalanya besar, tapi kita kurang memanfaatkan. Ibadat kita sebanyak apa lah bu, kalau tidak sholat kata manfaat. Pergi haji lah ibu setiap tahun, bapak pergi haji lah setiap tahun. Kalau tidak sholat tak kasih manfaat. Beginilah banyak bapak-bapak tambah berat tanggungannya di hadapan Allah. Nah oleh karena itu jangan kita setiap tahun merayakan Maulid Nabi tapi bukan tambah cinta dengan Nabi, tambah benci dengan Nabi, berselawat tak galak, memperingati tahun baru Islam seandainya masih ucap-ucap hidup. Nah oleh karena itulah setiap kita memperingati apapun dalam Islam itu hari besar Islam, wabil khusus yang namanya di surat dan Mi'raj ini, kalau baca ada apa ya? Ada tambahan, ada kesadaran buat diri kita masing-masing. Kalau kita sholat baik belum tentu diterima Allah lagi, apalagi tidak sholat. Fawailun lil musallin kata Allah. Ini omongan Allah bukan omongan aku. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Coba pula kita pikir tuh, yang sholat celaka, mana yang tidak sholat? Kita yang sholat lagi celaka, apalagi yang tidak sholat. Ya KTP-nya Islam. Kalau ditengok KTP-nya banyak orang Islam. Tapi itulah, kenapa lah langgar ini masih sepi? Kenapa lah langgar ini masih kami budak-budak? Kenapa? Saya bayang tidak juga dengan nganggur. Yang tua-tua semayangi dah osok, entah budak itu main lato-lato, petak-ketok, ya Allah. Anak siapa itu? Anak kamu itulah yang ada di sini. Aku jauh di sekitar sana. Jadi harus ada peningkatan Pak. Setiap kita memperingati momen hari besar Islam itu harus ada peningkatan. Bukan cuma hura-hura dari kita ini. Jadi bukan sekedar main hadroh, baca salawat Nabi, semayangi Pak. Ya mana itu? Jangan Pak, aku ni hobi juga melok-melok sarapan anam, hadroh melok juga. Ternyata banyak budak-budak ini tadi kata aku pacak kalau dia nyanyi, selawatan semayangi dah. Apalagi ibu-ibu selawat citak tu lah tahunya. Kalau selawat citak, nah ibu demen dia. Selawat Nabi, ya apa sih tu alhamdulillah. Sholatullah, sholatullah. Akhirnya namanya salatullah. Tak kasih bendanya. Giliran gawe lain cepat. Giliran apa lah kita ini, giliran sholat dipanggil. Maka dipanggil ada azan. Azan itu manggil.
maghrib, isya, subuh dipanggil. Tapi kuping kita ni peka galau. Entah apa Mekah, iya apa pekanya. Kalau pekanya mendung lah. Ini saya tak tahu. Uang azan, steto besar, bu. Datang ke langgar, datang ke masjid, payu ke sungai, nak tidur. Ya Allah, uang Islam terganggu dengan azan. Masya Allah, itu perlu diruqyah itu. Ruqyah dong, itu panas dia tengah azan. Ada apalah di badan dia kalau tengah azan panas. Kalau orang Islam aku tak pulak lah. Ini orang Islam tak demen dengan azan. Nak jadi apa bapak itu? Kaget mati nak minta semayang ke? Tak pernah datang ke masjid. Masuk ke masjid nak depan pulak. Di belakang tak galak, nak depan. Sayang tak pernah. Nah ini gitu, sadarlah. Kapan lagi mumpung masih hidup lah mati tegak punah, tak lagi kamu sholat. Mumpung masih hidup lah sholat, hantu kamu tinggal. Bini cantik sih, tinggal apa lagi yang jahat? Belum mati lah tinggal belum. Maka hati-hati kita dengan peringatan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, bismasita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kau di atas dunia ini sesuka engkau. Tapi ingat bakal mati. Mati kita bukan cak ayam, bukan cak bebek, bukan cak kambing, bukan cak sapi. Mati kita ni dimintai bertanggung jawaban. Ibu-ibu kalau dipanggil oleh laki sarungnya, Mina, apa buat ke kopi? Bang tu kopi masuk minta buat tu. Tapi kalau HP bunyi, nangin, cepat di WC lagi tu. Lupa berjauh sampai lembek. Ya Allah, ya Allah bu, mana kalau HP dilowoi ni kalau laki tak dilowoi. Apa ngowoi laki HP tu dapat pahala apa? Ini mah walaupun tua di bangkok, ngowoi dia ni, besar pahalanya. Buat ke kopi, ada pahala. Minta duitnya deh kalau bulan muda, cengengesan, bagus kalau lakinya. Bulan tua, udah susah. Dipanggil dan lecak. Nah itu. Jadi kita ini kalau pajak panggilan Allah itu dahului dari panggilan-panggilan yang lain. Panggilan Allah ini kan 3 cuma. Panggilan azan untuk sholat, panggilan pergi haji atau umroh. Nah yang ketiga panggilan mati, almarhumah dipanggil ke kandang kawan mungkin atau di kuburan apa di situ. Nah talang zaman talang apa lagi tak tahu, talang ubi talang apa lah Nah itu panggilan terakhir itu berhenti kalau. HP tinggal, laki tinggal, apa lagi? Mobil tinggal, jabatan tinggal, apa lagi? Kalau sudah dipanggil di tangan selamat itu selesai. Kalau kambing tadi tak ditanya, sapi mati tak tanya, anjing, tahu anjing? Nah, anjing itu anjing, babi tidak masuk neraka. Kita ini masuk kalau masuk. Anjing itu jahat, masuk neraka tak dia? Tidak. Kata urusan jahat di dunia dah dia tu untuk orang Islam. Tapi dia tak masuk neraka. Kita ini
Nah, tak kata jaminan masuk surga dari mana bucunya. Nabi tak pernah ngomong si A masuk surga. Kita ini kalau Nabi yang ngomong, Ustaz Firdaus masuk surga, aman. Tidak ada yang nyebut. Yang disebut Nabi itu cuma 10. Ya, sahabat Nabi itu yang disebut masuk surga. Nah itu pastinya masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang sahabat Nabi yang pasti tahu masuk surga. Jadi kita yakin dia masuk surga. Tapi kalau selain yang tidak disebut oleh Nabi, wallahu a'lam bishawab. Mubalah. Seandainya kita kan jaraknya yang Fatihah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa mesti ke dia baca masuk surga? Saya besar itu. Torekatnya di mana-mana. Mati ada yang mati torekat. Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadariyah. Perlu buat hidup ini, perlu kita punya torekat. Siapa ada guru mursyid di sini, cari belajar ilmu torekat. Inilah yang bakal dibawa mati. Hidup ini jangan ini-inian. Umur kita nih, paling tinggi 60-70 kata Nabi umur umatku. Selesai dari situ selesai. Nah oleh karena itu tadi, upaya kita hidup ini panggilan Allah tadi segera dipenuhi. Jangan panggilan Pak Ketua tadi manggil, saudara di sana datang kalau kaget pajak kaget dipanggil lalu muazzin lah kata yang datang. Nah kamu mikir kemakan pula berarti mendapati waktu tidak makan tidak datang kaget. Kaget Allah menunjuk rezeki. Bukannya kita manusia yang kalau Allah yang menunjuk rezekinya kaget aman. Salat itulah yang penting, salat. Jadi kata malaikat tadi, isma syita fa'inaka mayitun. Berbuatlah kamu di atas dunia ini nak sesuka kamu, nak semayang, nak sholat, nak ngaco arut kamu, lajulah. Nak jadi orang benar lah, lajulah. Apa mati saja. Kalau dia orang baik mati ya bagus, orang jahat mati, nah dia jauh. Mungkin apa malaikat yang ngago bobo itu kalau CS dia talu CS-nya nah malaikat mengingat lagi kata malaikat wahbib masista fa'inaka mufaritun. Cintai apa yang di atas dunia ini nak kamu cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Mobil kita cintai selesai, kadang-kadang kita belum mati dia sudah kita jual. Cinta dengan jabatan selesai 5 tahun habis. Sudah pemilihan LT baru belum, masih lama itu lah nak ditahan kami tak? Kalau kami di Palembang lah banyak diganti LT yang 2 periode tak boleh lagi. 2 periode habis bingung naik. Kacau mainnya LT betina kalau tempat kami tuh nak mati lagu oh ya Allah nak masih jadi kerajaan tuh lah kita ini menjauh kesempatan yang lain boleh apa kami ustaz dan salah kami lah ada cuk masing-masing job masing-masing nah itu jabatan tinggal kalau benar jadinya aman masuk duluan deh ke surga. Pemimpin-pemimpin yang adil, yang baik, yang bijaksana ini duluan masuk surga. Tapi yang zalim itu bakal susah. Jabatan, kekayaan, nah itu juga banyak contoh sudah korun ada si korun nah aku tidak tahu namanya biar aku tahu tidak ketemu aku dengan dia Sa'laba zaman Nabi Sa'laba. Nah ada yang namanya Fir'aun, tahu Fir'aun yang ngomong Firdaus bukan beda dikit dia nah mana orang itu Fir'aun itu yang hebat jabatannya
Hebat, pasukannya banyak. Firaun itu 3 kelebihan dia itu. Kalau nak berbuat jahat dengan dia itu ya, tidak ketinggalan. Siapa yang nak berbuat jahat dengan dia? Tidak kelihatan. Itu Firaun. Maka dia tuh hebat tuh ngaku dirinya tuh Tuhan tuh. Segala kehendak dia dikabul ke Tuhan. Kehendak dia itu. Maka dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Itulah kita kalau tidak pernah sakit, sudah nggak hebat. Makanya sakit itu untuk mengingatkan kita. Oh ya Allah, sakit gigi seandainya kan. Sakit apa baik kita nyebut nama Tuhan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Coba kalau tidak sakit, lupa. Tak pernah kita nak nyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita cintai bakal berpisah dengan kita. Kadang mati, kadang belum mati lah berpisah. Jabatan tinggal, apa tinggal, atau habis batalan dan lain sebagainya. Nanti kalau kamu di Turki gempa bumi itu, ya Allah, nak jadi apa bumi itu? 12.000 yang mati lebih sudah. Mati sia-sia baik. Timbul bangunan. Coba kalau nak perang ke Palestina, habis orang Palestina itu baca 4.12 tapi itu lagi Tuhan yang tak ilah lain. Kita juga belum tahu, walaupun Palembang ini, walaupun apa ini banyak asam nih, tak kasih gunung, hati-hati, baca juga gitu ini. Kalau Allah hendaki. Jadi jangan aso, kata orang Palembang, jangan aso-asonya nunggu dunia nih. Ingat-ingat, tahu-tahu mati, nah tahu-tahu ini nah. Misalnya aku Ustaz Taufik Asnuri itu, tahu-tahu muda 40-an, 40 lebih dikit, meninggal. Tahu-tahu banyak kami yang muda-muda, jangan banyak meninggal, yang tua bertahan jangan. Udah tahu ngapa banyak yang muda? Tempat aku di Sekip itu, yang mati banyak muda-muda 30, 40, ada pojok 60 lemah dong. Yang muda-muda mungkin yang tua-tua ni lah jalan menuhi ranggai masjid, jadi ada Tuhan jalan. Tunggulah dia ni tahan kedikit. Yang muda ni jarang. Nah ini dulu lah amat hati yang muda karena mati tak mandang bulu. Kalau mati mandang bulu yang menang monyet banyak bulu. Nah itu yang tua tahan, yang muda meninggal, yang sakit tahan, yang nyago meninggal. Banyak kejadian zaman ini. Oleh karena itu tadi yang ketiga kata malaikat tadi ngingetin Nabi, katanya apa? Wa'mal limasita fa innaka muwajjizun. Beramallah kamu sekendak kamu, tapi ingat setiap amal dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang beramal baik walaupun sekecil debu bakal dibalas oleh Allah. Siapapun yang berbuat jahat walaupun sekecil debu bakal dibalas oleh Allah. Ini baru mukadimah Pak, belum besok mi'raj kita nih. Atau Pak Ketua tadi terserah Ustaz, nak balik jam berapa kita laju. Pokoknya jam 12 lah selesai. Jam 12 setuju tak? Setuju tak? Jam 12. Ada ya aku yang jauh deh ke sini, kamu yang balik sebelah situ lah. Balik langsung tidur, aku berjalan dulu kan dek. Setuju tak jam 12? Setuju? Aku yang tak setuju. Kaki aku sakit tegak ni lama-lama. Nah itu semalam aku dikedukan satu di Tangga Buntung. Nah inilah jam 11 lah berhenti. Nasi minyak tapi tak tahu sini nasi apa. Nasi minyak juga. Alhamdulillah. Antara. Tenang Pak, nasi minyak. Lah dipecah oleh Pak Ketua nasi minyak. Nah jadi itu. Kembali kepada ayat yang dibaca oleh Adinda Taufik Hidayat tadi di surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil
aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bukan nasir ya, tentang namanya nasir nyebut nasir dia. Nah, ini ayat Allah kepengen menceritakan kepada kita umat Islam tentang apa? Tentang kekuasaan Allah. Ya, maka disebutkan subhanallah, maha suci Allah. Maka disebut subhanallah, maha suci. Tidak mungkin yang suci ini mohoni. Makanya kalau kita melihat laut yang indah sebutnya subhanallah. Ya, nengok cewek cantik. Astagfirullah, mana? Nengok cewek cantik. Subhanallah, jangan alhamdulillah. Kacau, yai lagi ucap alhamdulillah nengok cewek cantik. Nyuci mata lah yai ini. Jadi kalau melihat sesuatu yang indah sebutnya subhanallah, takjub kita dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Subhanallah. Ini perjalanan hebat, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik onta zaman Nabi itu 40 hari nyampe Nabi. Ada juga yang mengatakan satu riwayat 3 bulan. Cak kita orang zaman dulu pergi haji naik kapal laut 3 bulan pergi 3 bulan balik. Kadang-kadang tinggal mana baik baliknya tinggal tasnya, bajunya, uangnya lari tebal ke sungai, ke laut makan iwak jauh perjalanan itu. Ini ngambal ke dengan kita, Pak, supaya kita juga galak isra juga. Dari rumah ke musol kita dengar depan situ ada berapa menit paling. Males, Nabi jauh 40 hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nak mimah salat ini. Kita kadang-kadang selangkah 2 langkah males napunian. Penyung. Tahu penyung? Penyungkan, iya. Banyak orang Lembang penyungkan. Kalau ditanya banyak gawe. Nak kemana? Ada gawe. Begawe tak duduk di pinggir jalan begawe. Ya Allah. Jadi kita jangan jadi penyung. Rumah dekat, Nabi jauh tahan 3 bulan perjalanan. Ada yang 40 hari dari perjalanan. Jangan tidak ke masjid, ke musola. Untuk apa bangun musola? Kalau tidak untuk sholat. Ibu-ibu boleh ke musola, boleh ke masjid, tapi tetap afdal di rumah sholat ibu-ibu itu. Tapi kalau nak ke masjid, ke musola, silakan, tak apa-apa, tak kaki yang melarang tak. Tapi yang afdal bagi ibu-ibu itu di rumahnya, sampingnya tadi. Ibu itu harus memelihara dirinya tadi, tak boleh. Apalagi kita ni petantang petenteng dicontohnya oleh orang yang bukan mungkin seandainya tidak boleh berdosa. Yang berdosa siapa? Yang punya bini itu yang nanggung so kita ini setelah kita mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, bukan saja kita menjamin makan minumnya, tapi menjamin juga dosa-dosa Bini tak sholat dan berdosa, laki. Bini nyoget jawaban tunggal, laki berdosa. Ini berat menjadi laki nih, Pak. Jangan bini banyak-banyak, sibuk di lalu. Ini bini nampak. Lemah yang betina itu dia berbuat dosa, kita nanggung kamu. Kecuali kamu nasihati. Benar-benar lama pakai baju itu tak kado barang itu kejingoan. Yai sebelah tuh jadi semayang tak usah. Berdosa kita, Pak. Kalau istri kita tidak pacak nyago, kita yang berdosa, maka tapi kalau bapak ibu bapak lah nasihati, tanggungllah dia.
Jangan ketika orang tunggal tuh nyogek-nyogek, malu aku nih. Ini lakinya nguloi. Tapi nyonya laju lama naik mah. Ada di sawah mah, duitnya bagi dua. Wah, ngajak berdoso. Itu tempat aku sana. Kalau di banyak sini dah, sama tidak beda. Kita Pak nanggung dosa. Ini kamu dayus, nah tahu lah dayus. Dayus itu tidak punya kecenderungan terhadap istri. Maka bini aku tidak boleh naik ojek. Aku tak kesuruh. Aku anak aku betina tak kesuruh. Aku ni bini baru siko. Anak baru 6. Badan dia kecil ni bergoyol. Madai kamu pada musim kalangan aku. Musim hujan terus. Nah mana aku betina 2, lanang 4. Masih sekolah kalau belum punya mantu belum aku. Belum punya jodoh mungkin ya, tapi dia masih sekolah kalau. Anak aku lah umur aku ni caknya lebih muda ni. Aku bawa aku ni 53 udah. 71 lahir kan. 71. Dia lah 53 kali. 53. Anak aku yang tua tu umurnya 23 tahun. Baru tamat UIN. Nah, terus ke Jogja. Pengen nak belajar di Jogja lah. Itulah. Doa ke Buya sehat, ada dia rezekinya. Nah itu. Anak ni penting Pak kita. Punya anak ni sebagai penerus kita. Nah dilurus ke. Nah, tengok main game, main apa. Lurus ke kalau dilanggar di musola tempat ibadat, bukan tempat main. Kalau kita nyoba anak kita sholat, kita juga sholat. Jangan anak kita baik. Bapak ibu tidak kedingoan, nganggu wong. Wong nak sholat, dimarahi bapak nggak boleh. Nak ngapa-apaan nih lagi, dimarahi. Banyak kejadian. Dia tak tahu tingkah laku anaknya nganggu wong sholat tadi. Tidak boleh budak dimarahi di masjid, di musola. Kakek dia tak nak ke masjid musola. Iya tahu tu ke masjid juga, tahu ke musola juga. Biar anak kau dapat main. Kalau ada bapak yang takut dia tu. Ini bapaknya main job, anak suruh ke masjid. Kacau itu. Nah itu. Pokoknya tidak lah, nak malam-malam kamu malam ini salah deh, nggak mengundang aku. Bego, nah, jadi itu, ini baru mukadimah belum, baru jam 10 ini, tenang malah ya, banyak bahan nih, sementara ini tahan dah, tuh nilai tadi, dari apa? Surat tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 3 bulan atau 40. Nah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha makan waktu berapa tahun itu Pak? Perjalanan sudah ada yang pernah ke sana. Nah, pacak ribuan tahun kita pacak baru nyampe ke Sidratul Muntaha sampai ke Ufukul A'la, tempat yang paling tinggi arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pacak ribuan tahun. Tapi dengan singkat dilakukan oleh Nabi Muhammad sepertiga malam. Dapat oleh apa? Salat 5 waktu. Cepat kedai nak jadi jam 12 berhenti. Aku lah pegang. Kamu lemah. Ya duduk santai berfikir tidak. Kuih habis. Aku kaget bilangan aku habis. Nak kata lagi. Mana soal ini? Tak ngejar yang sebelah ni jawab. Kalau bapak lemak lupa dengan kawan. Yang itu noh, lalu itu. Siapa ngelantak ni? Tak bismillah itu. Salat, kita ni salat jalan kan? Aku yakin salat jalan lah orang sini salat. Tapi kalau ditanya, banyak yang tak tahu syarat wajib salat ada berapa? Syarat wajib salat ada berapa? Tak tahu.
yang banyak nambah juga. Dikitnya. 5. Wajib sholat itu 5. Pertama yang Islam. Islam boleh kan? Berarti wajib sholat. Orang Islam. Yang kedua apa? Hah? Balik dulu. Balik itu yang sudah masuk usia. Kalau perempuan sudah datang bulan, 13 tahun sudah datang bulan, kalau yang namanya itu. Yang lanang kalau mimpi basah, tahu mimpi basah bukan kena hujan. Tanya sama bapak depan ini kalau tak tahu. Mimpi basah itu apa bio? Nah, kalau lah mimpi basah 13, 14 mimpi basah, sudah namanya lah balik. Nah itu. Yang ketiga apa? Kaget dulu itu belum itu. Ini yang wajib dulu, wajib sholat. Apa? Akalnya tidak gilo, masih aku gilo. Ada yang di belakang deh, gilo. Artinya akalnya tidak berfungsi. Kalau akalnya berfungsi wajib sholat. Kalau dia tidak berfungsi, wong gilo tidak wajib sholat. Makanya banyak mengaku gilo tuh, ngilo. Asal ditangkap polisi, ngebuk ustaz lagi semayang, gebuknya ustaz tuh salah. Wong gilo yang pajak milih, nak ngebuk ustaznya yang coba orang lain. Apa yang wong gilo zaman ini? Pajak milihnya milih. Ustaz apa yang meninggal juga akhirnya kena tujak itu? Nah, tahunnya kali jalan. Kalau yang ganteng ingat gitu, yang jahat tadi ingatnya. Sampai mati itu loh. Pajak melu lagi ceramah lagi ngajari yang ngaji ngapal Quran tuh jangan pasti tangkep gilo Milo ada habis kaget TikTok kaget pemilihan kaget banyak juga anggota yang gilo tidak menang tidak dapat kursi gilo nah itu gilo kalau bapak nggak sholat jadi orang gilo nah apalagi yang keempat wajib syarat sah wajib sholat dulu. Yang keempat tidak dalam keadaan men dan nifas. Kalau kita datang bulan semayang tidak boleh, tidak wajib pun yang datang bulan itu sholat, tidak wajib pun yang datang bulan itu apa nifas itu sholat 40 hari dididik oleh Allah dulu. Yang ibu-ibu seminggu dididik oleh Allah. Bapak nak melok jadi betina, besok aku jilbab. Datang bulan. Itu. Yang kelima? Belum sampai dakwah ke dengan dia tentang sholat. Dia tinggal di dusun sana, dusun Tanjung Lago. Tahu tanya, itu dusun aku Tanjung Lago tuh. Bapak aku berasal dari Tanjung Lago. Ini ada mamang aku di sini, ada di Mukhtar. Dalam ngarin jual itu mamang aku, adik ayahku itu, anak Ciagus Abdul Somad, tuh bapak aku Ciagus Maci bin Abdul Somad, aku nonton juga, karena agak belakang ini kalau ke kota lah, kalau dulu jahat juga, nah itu, jadi kalau dia di dusun sana tak kata ustaz ngantuk ke tentang sholat, tidak wajib dia sholat. Wong primitif, tidak mati masuk surga dia tu. Wong gila tadi lah masuk surga dia. Jadi harus sudah pernah dengar dulu bahwa ada wajib semayang sholat. Kalau tidak wajib. Wong primitif yang tinggal di hutan-hutan, kata ustaz nyampe ke TV tak kata apa ini HP tak kata sinyalnya di sana kan. Nah mereka ini boleh tidak sholat, tak wajib dia sholat. Kenapa? Belum dapat dakwah dari, tak kenal dengan Tuhan dia kan. Nah, jadi 5 ini yang syarat wajib sholat. Kalau dia itu. Nah, sekarang syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada berapa? Dek.
Ada santren kan? Santren yang depan tuh? Ya. Ada apa? Salat sah sholat. Salat sah sholat ada 8. Ya 8. Yang pertama, Taharatul hadasain, suci dari dua hadas. Kalau kita dalam keadaan tidak suci, tidak sah sholat kita. Dalam keadaan junub, tidak sah sholat. Mandi wajib dulu. Tidak berwudu, tidak sah sholat. Harus berwudu dulu. Berwudu deh, ada ilmunya juga. Bukan berwudu baik. Banyunya itu, ya, bukan banyu asin. Banyunya itu dah harus banyu yang suci menyucikan, tidak mustakmal banyunya itu, tidak mutanajis banyunya itu. Kalau banyunya mustakmal, tidak sah dibuat untuk wudu. Yang mustakmal itu yang ke mana? Kita seandainya banyu itu kurang 2 kula, kurang 2 kula. Kita berwudu, tetes yang wajib, yang pertama jatuh ke banyu yang sedikit. Maka banyu itu jadi mustakmal. Tak pacak untuk wudu lagi. Tapi untuk nyuci baju pacak. Untuk nyuci beras pacak. Untuk muat kopi pacak. Dia tuh mustakmal. Tak pacak dibuat untuk wudu baik. Tapi kalau banyu mustakmalnya banyak, dijadi kesikok. Jadi 2 pula lagi, maka jadi air yang suci menyucikan. Tapi kalau nak banyu mutanajis, banyu yang kena najis, dicampai oleh tai cecet, dicampai oleh tai tikus, di bak kita, bak kecil kan, ada tai tikus, jangan dibuat bercewok, ini banyu najis, tidak lagi nyuci ke, najis, kita bercewok, najis. Bukan malah suci baju kita najis. Buat kopi najis. Artinya kalau banyu mutanajis tidak pacak dibuat apa-apa. Harus buang dulu ukurannya tuh. Kalau kurang dari 2 kula. Tapi kalau banyu najis dikumpul lagi 2 kula, suci lah. Jingok dulu. Ada 3 sebabnya. Rasanya, warnanya, apa lagi kita lagi? Nah, pinter sih. 3 itu dijingok banyu yang tadi yang kena najis. Kalau seandainya salah satunya ada, berarti masih najis. Kalau ketiganya ini tadi tidak ada lagi, maka banyu itu suci menyucikan dan boleh dipakai untuk berwudu kembali. Nah itu. Ini urusan banyu panjang gini pun. Banyu yang suci menyucikan, yang mutlak itu ada 7. Banyu mutlak itu. Ya, banyu yang mutlak itu ada 7. 3 dari langit, 4 di bumi. 3 apa? Hujan. Apa lagi? Salju. Nah, 3. Kali yang di bumi? Sungai. Nah, benar, pintar. Lagi kau ngerti aku percaya mai? Nah itu banyu mutlak. Pintar pak budak sini. Bolehlah siapa bapaknya? Ambil tangan. Itu banyu. Cara belajar. Belum lagi banyu yang kena sinar matahari. Itu pacak jadi makruh hukumnya. Yang kena sinar matahari panas jam 12 kita ambil wudu. Nah itu bisa juga. Itu bisa mengakibatkan penyakit kulit kalau mengambil banyu yang panasnya dari sinar matahari tadi, maka hukumnya jadi makruh tadi. Banyak kalau kita cerita tentang tidak selesai. 2 hadas. Mandi wajib. Rukun mandi wajib ada apa? Rukun mandi wajib ada apa? Ada 2. Mengatakan niat dulu. Niat mandi wajib, kemudian melatakan air ke seluruh tubuh. Sudah selesai. Baru ngambil wudu, baru sholat. Begitu juga ibu-ibu yang datang bulan. Masih datang bulan, Bu? Tak lagi, menopause sudah.
Tak beranak lagi. Ya aku punya ponaan. Iya, Misan. Diangkat mak aku jadi anak angkat. Balik sinilah dia. Temu namanya. Itu sejak gadis tak pernah apa? Men. Nikah lah hampir apa 5 tahun atau 10 tahun sudah aku lupa. Sampai mak ini belum punya anak. Jadi bersyukurlah yang masih datang bulan, pacak punya anak masih. Kalau tidak datang bulan agak sulit untuk punya anak. Nah itu. Dua. Yang kedua apa? Tadi ada kain. Yang kedua salat itu. Suci badan, pakaian, tempat salat dari najis. Ya. Kalau tidak sah. Lagi sebutkan Allahu Akbar, baik kita nyampak di salahku, buang salju ke kita. Nah. Ya, nah, buang dulu. Baju, kalau 3 lapis buang. Kalau selapis jadi gawe, ya. Batal ke. Nah itu, ya. Najis pakaian berarti. Ya. Nah, pakaian. Nyuci baju juga hati-hati Bapak Ibu sekalian, Kita ini penting sholat ni jaga dirimu oleh Tuhan, ya. Nah, kalau kita punya cucu, punya anak yang kencing di bajunya, di sepannya mungkin di ininya. Nah itu kalau nak nyuci jangan disatukan dengan baju kita, jangan direndam ke jadi sikok dengan baju budak yang kena najis, baju kita lagi najis juga, tidak? Jadi nyatu dia kan? Nah pisah ke yang najis, yang bersih. Jadi nyucinya lemak. Kita bilas sekali dah jadilah. Kalau kita campur ke, lalu kita bilas 1000 kali lah bilas, tidak bakal suci. Ya, kalau kita tak baca caranya, makanya bajunya harus dipegang. Nah disiram dengan baju yang mengalir. Nah baru diperas, baru dijemur. Kalau kita ini tadi dibilas-bilas 1000 kali masih dicampur dengan banyu najis tadi, kan banyu nah. Ini najis, masuk lagi banyu najis pula. Tidak. Tadi ini diperas lagi masuk ke banyu yang baru, najis lagi. Ini masuk najis bakalannya. Makanya dia harus dicuci tadi disiram. Disirami sampai dia ngalir, nah baru kita ini. Agak berat, agak salah, makanya jangan dicampur. Kalau punya anak, punya cucu yang masih kecil, yang masih galak, keme di tempat pakaiannya. Nah itu. Nyuci ke badan. Harus cuci juga. Ya, jangan ada najis. Sudah berwuduk nih, kita sudah berwuduk nih. Nak pergi pas pakai sendal kita ada tai ayam. No, batal tak wuduk? Tidak. Kita berwuduk, injak tai ayam, batal tak wuduk? Tidak. Bersih kembali tai ayam tadi. Sirami bersih sudah, bersih lagi itu. Tidak harus berwuduk lagi. Ya tadi nak tanya. Ya, salat. Dapat cekat, buang baik. Kita tetap suci. Jadi tidak ada harus berwuduk lagi. Kalau berwuduk lagi itu kalau kentut, berwuduk atau kencing atau megang 2 alat kelamin atau megang nyawir rumah, batal. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab lain ceritanya lain, tidak batal bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah itu. Nah itu tempat sholat. Tempat sholat itu batas kita sholat. Satu sejadahnya. Jangan ada najis. Walau tidak kita sentuh. Namanya kan suci dari najis tempat sholat. Bukan tidak kena awalnya kan bukan. Saya dikit. Kepalanya mungkin supaya tidak kena najis. Bukan itu. Tempat kita sholat. Nah di antara satu sejadah ini jangan ada najis. Kalau ada najis tidak sah sholat kita. Bukan soal kena tangan, kena kaki, kena seret, kenapa tidak, bukan. Pokoknya dia ada di sekitaran kita
sholat. Kalau nak situ tidak ada urusan. Yang sini lah yang batasan kita baik. Nah itu. Itu yang kedua, bersih dari hadas ke badan, pakaian ke tempat sholat dari najis. Yang ketiga, tutup aurat tertutup. Kalau perempuan muka dan telapak tangan kalau nak sembahyang sah. Dagu tak boleh bu. Apa ni lahir tak boleh kejingan. Batas di kiblat sini lah. Kalau lahirnya kelihatan tidak sah solat. Karena ini bukan termasuk wajah. Hitungan wajah di mana? Kita hitung dulu Nah wajah. Kalau dari telapak tangan yang di depan yang putih. Yang itu tidak. Maka agak ditutupi juga. Kalau kita laki-laki pusat sampai ke dengkul, sembahyang yang aman, tak berbaju, boleh tak? Boleh tak? Sah. Cuma kau ngadap, madai, madep Pak ITW nak berbaju, madep Tuhan tak berbaju, boleh tak? Nah, jadi kita itu tadi, tutup aurat kita. Jadi aku pernah Pak sembahyang Pak, sholat. Habis kondangan. Nah, kondangan itu dekat masjid. Begitu nak balik, beduk sembahyang lah. Ada bapak-bapak gemuk, sholat. Allahu Akbar. Pas dia rokok, bedak celananya. Buat aku di belakang, dia di depan. Untung makin sempat. Kali tak makin sempat, rata-rata kejingaan. Letak. Ya Allah, lah papai. Maluan dia langsung balik. Balik kondangan. Nah, hati-hati bapak-bapak. Kalau nak pakai sepan tu, pakai. Jadi budak sekolah nanya dengan aku ngajar di SMP. Oleh budak, Pak, sadar solat pakai sepan. Sadar solat pakai? Apa jawabnya? Sadar solat pakai sepan? Tidak sah. Solat pakai sepan tidak? Allahu Akbar. Pakai sepan. Kan sah. Iya kan? Solat pakai sepan sah tak? Tidak sah. Allahu Akbar. Baru pakai sepan. Pakailah sepan dulu baru solat. Jangan solat nak pakai sepan. Sudah solat baru nak pakai sepan. Oh tai. Jadi sebelum sholat pakai sepan, baru takbir, baru sah sembahyang. Kalau sholat pakai sepan, mana ceritanya? Jadi pakai sepan dulu deh, baru sholat. Jangan sholat pakai sepan, Nah itu. Aurat tertutup. Jadi ada juga budak selalu sholat jalan pakai sepan kayak adalah. Jin apa deh? Dasar dia tu semayang pakai jin yang koyak itu. Jadi semayang ayolah bang mahal itu rupanya. Koyak mahal, yang bagus murah. Allah mana. Jadi aku lagi nyaga fitrah di masjid bulan puasa, ada budak dua ikut datang semayang. Sudah saya kelar dulu lah tu. Tadi sudah terpanggil. Sudah semayang sini dek. Nyapa? Tak sah semayang kau. Apa Pak? Itu paha kau kejinguan. Semayang kan koyak sini. Kenapa tak sah Pak? Tak paha kau juga. Tak sah je Pak. Iya aurat kau kejinguan aku. Tak boleh. Oh, jadi ngulang lagi. Ya ngulang lagi solat. Tak kasih kain Pak. Nah ini situ di lemari tak ada kain. Rombek. Kasih pula kain. Ada mengkenai ibu. Jadi semayang makin mengkenai itu dia. Kawan yang belakang tahu-tahu. Ya Allah. Nah itu. Ya ibadat itu perlu ilmu, tak baca macam-macam. Kalau kita ibadat macam-macam, akhirnya dia ucap-ucap. Jadi ikuti Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Maka. Kemudian yang keempat apa? Syarat sah solat. Apa? Ingat tak masih? Menghadap kiblat. Jadi salat itu sah kalau menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah. Ustaz, kalau kita di hutan, nak mana Ustaz?
ke hutan, kompas tak bawa, alat untuk mengukur ini juga tak bawa, sudah belajar sholatnya Allahu Akbar. Rakaat pertama sholat itu, rakaat keduanya pindah sini gitu. Rakaat ketiga pindah sini. Rakaat keempat pindah sini. Karena kita tak tahu arah kiblat yang benar. Kalau empat rakaat itu salah satunya ada yang benar tujuannya itu bukan main-main. Dia kata kamu Ustaz, yang main-main itu. Tidak, memang itu. Kalau kita tak tahu kiblat, mudah-mudahan. Seandainya kita kadang-kadang bapak galak semayang, sholat, numpang di rumah wong, sanjung, seandainya kan bertamu, cecak rumah dia, nanya tidak langsung semayang, Allahu Akbar. Apa kiblat ada sana, dia ngadep sini. Yang punya rumah, oh pak, salah, kiblat itu di belakang kamu. Oh, dah balik kanan. Langsung baik, jangan dibatal tuh. Langsung baik. Aku belajar deh, pramuka, hadap kanan, balik kanan. Nah, itu gunanya kalau kita semayang salah kiblat, tak usah dibatal, itu tak apa-apa. Maka penting kita kiblat. Tempat aku di dekat musola, ada musola dekat aku tuh, itulah. Ada yang uang lama. Musola itu kan lama, jadi kiblatnya kalau lama itu lah. Ada yang berkompas, agak berlari dikit. Ada yang berlari jauh. Yang mana benar walau kiblat kita nih? Ada yang lurus ke situ, ada yang agak ke sini, ada yang agak ke situ. Nah, lalu kita panggil orang departemen agama deh, otak, dipanggil, datang melompat, diukurnya, ya. Semua punya mengot nih ya, tidak ada dengan yang lama, agak lagi ke sini. Sudah dilatih. Jadi kita nak yakin dengan kiblat. Jangan mempertahani yang salah. Tidak tahu apa baca berubah, aku juga bingung. Apa yang dulu salah? Belum ada alatnya mungkin. Ya sekarang ini sudah ada alatnya. Ukurnya jauh. Nama langkah ini nggak coba diukur. Kalau nggak situ bolak kiblatnya lah pindah. Apa alasannya gempa? Sering gempa gitu. Maka kiblatnya berubah tadi. Jadi ngadep kiblat itu syarat sah sholat. Kemudian yang kelima apa? Masuk waktu sholat. Ya. Jadi sholat itu harus masuk waktu sah. Kalau tidak masuk waktu, tidak sah sholat. Seandainya kita sholat, nak sholat apa? Isya. Belum masuk waktu, 5 menit lagi. Baru masuk waktu kita langsung sholat. Allahu Akbar. Takbir pertama itu nak dihitung. Kita tuh harus masuk waktu takbir tadi. Takbir waktu itu Allah. Nah itu sudah masuk waktu mesti. Kalau dia tidak masuk waktu walaupun semenit, Allahu Akbar, baru kita baca doa kita, baru masuk waktu, tidak sah sholat kita. Takbir inilah yang penting. Ya, takbir waktu ini yang penting. Harus masuk waktu. Tidak masuk waktu, mayang selesai. Besok main itu lagi. Sadar mayang kita. Tidak masuk waktu. Tidak sah kan? Jadi sholat kita yang hari ini tidak sah, besok semayang lagi tidak sah, dan tidak sah yang kedua, nutupi yang pertama. Jadi sholat kita yang tidak sah pertama ditutupi oleh sholat yang tidak sah yang kedua tak dikodok. Jadi hitungannya ngodoi sholat yang kemarin, kita sholat hari ini, ngodoi yang kemarin. Jadi gawe gitu tuh. Akhirnya mati tidak semayang. Nah beberapa besar kita mati tidak semayang karena hayang nutupi baik kan. Nah jadi harus tepat masuk waktu ibadatnya, sholatnya. Kalau tidak masuk waktu maka sholatnya tidak sah. Makanya nabo bedok itu hati-hati. Bingungnya masalah waktu. Kadang-kadang ibu-ibu yang ada gawe, budak-budak yang nak sekolah begitu nengah bedok dia lah sholat di rumah di sana kaget. Nggak cepat dia tu. Padahal belum masuk waktu. Nah yang nak berdosa. Jangan ladak bak-buk. Hati-hati. Nah jadi itu. Masuk waktu sholatnya, masuk waktu. Sholat Johor jam 3 boleh tak? Kan sekarang ini kan Johor jam 12:25. Kita asal jam 3:30
5 menit. 34, 35 Nah. Dia sholat jam 3. Johornya, sadar? Hah? Jam 4, balik aku. Kalau sah, kalau tidak macam ni. Sah atau tidak? Solatnya tetap sah. Karena masih waktu Johor. Setengah 4 juga masih sah. Karena tinggal 5 menit lagi Johornya masih. Cuman jangan minta pahalanya sama. Siapa yang sholat awal waktu, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang sholatnya pertengahan waktu, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang sholatnya akhir waktu tadi, maka dia mendapatkan ampunan Allah masih. Siapa yang sholatnya liwat waktu, maka dia mendapatkan laknatullah. Selesai. Jadi itu, tidak apa-apa. Sholat asar setengah 6, hampir jam 6. Mak ini dia kan sholat maghrib masuk jam 6 lewat 20 menit. 20 sampai 25 menit. Hampir nak setengah 7. Sudah jam 6 mayang. Tak apa-apa mayang asar jam 6. Ya tak? Teman itu tadi dapat ampunan Allah baik. Tidak dapat ridha Allah. Nah kita nak cari ridha Allah hidup ini. Tadi kalau Allah ridha, apa yang kita minta dia dikabulkan tu. Tuhan apa salat aku ni doa tak dikabulkan. Semayang asalnya pula jam 3:30. Mana nak doa dikabulkan? Untung-untung diampuni Tuhan. Nah oleh karena itu tadi cari ridha Allah, rahmat Allah paling mudah. Gitu. Masuk waktu Nah yang ke-6 ini pasti tidak tahu. Yang ke-6 ini aku yakin tak ada yang tahu di sini. Apa coba? Tebaklah. Kamu tuh yang tahu tadi lah Suci dari ada pesancing. Suci dari apa tadi? Pakaian tempat ini tadi Masuk waktu, tutup aurat. Ada lagi, ngadep kiblat, masuk waktu. Nah, yang ke-6 apa? Kan susah kan? Mana sholat itu nak diterima oleh Allah? Sudah tahu? Tak sah. Harus mengetahui yang wajib di dalam sholat. Apa-apa yang wajib dalam sholat kita harus tahu. Apa yang wajib dalam sholat? Itu yang disebut dengan rukun sholat. Ada berapa? Nambah 14. 13. Buang dulu 13. Di kitab Safinatun Najah 17. Karena dia apa? Kan rokok disertai dengan tumak nina. Nah, tumak ninanya itu berdiri sendiri di dalam kitab Safinah. Nah, jadi kita ambil 13 tadi sudah 13. Rokok diharuskan dengan tumak ni. Jangan nak gancang-gancang, nak cepet-cepet. Salat tu lambat-lambat. Rukuk baca nian Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Sunatnya 3 kali. Nah, ngucap Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu hukumnya apa? Ayah aku tak lagi tidak serius. Sunat apa? Sunat apa? Sunat itu ada 2 dalam salat. Sunat apa? Mu'akad. Ghairu mu'akad itu salat ba'diyah qobliyah. Nah, abahad dan hayat. Nah, jadi dalam sholat itu ada sunat abahad, ada sunat hayat. Sunat hayat itu apa? Sunat hayat kalau kita tidak melakukannya, tidak apa? Contohnya baca doa kita Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Sah tak? Sah. Itu
hayat. Kalau abad, kalau kita lupa harus sujud sahwi. Apa lupa? Lupa duduk antara tahiyat awal. Lupa. Imamnya langsung tegak. Allahu Akbar. Kan mesti duduk dulu. Tahiyat awal dia langsung tegak. Yang makmum bengak. Ada makmum bengak. Kita tegak. Allah. Dia masih tegak. Kita tegak. Subhanallah. 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 Masa nggak ada? Ya. Yang benar mana? Yang ini atau yang ini? Yang benar imam tegak, melok tegak. Balami sunnah. Kecuali lupa wudu. Nah, itu jadi masalah. Kalau imam lah tegak dia duduk tadi, batal lalu semuanya. Sunat dibela. Batal lalu sholat kita. Makanya biarlah kita ngikut. Tadi kalau imam tu pintar, dia gak sujud sahwi. Ternyata imam tidak masuk sujud sahwi juga. Subhanaman layanamu walayasmu dah dibaca. Lupa, tak ada. Langsung salam. Nah, kita tahu imam ni imam bengak. Tak ngerti aturan sholat. Itu baik, mudah. Kamu jangan bengak kau ni dah, kabutnya. Besok mengajak dah datang lagi ke langgang. Imam itu, biarlah diam ke baik. Lain kali awas hati-hati ni bapak ini jadi imam. Jadi harus mengetahui yang wajib dalam sholat. Yang ketujuh apa lagi? Tidak tahunya. Yang ketujuh apa ni? Tadi yang keenam apa? Mengetahui yang wajib dalam sholat. Yang ketujuh, tidak mengiktikadkan yang fardu itu sunnah. Seandainya apa rukun, apa sujud itu fardu apa sunat? Jawabnya sunat. Nah, selama ini sholatnya tidak sah. Dia mengakikatkan yang fardu dikatakannya sunat. Itu tidak boleh. Sunat yang fardu tak boleh kita pukul rata. Macam Fatihah sunat apa? Rukun sholat sunat. Selama ini tak sah sembahyang dia. Karena baca Fatihah itu rukun sholat. Kalau tidak dibaca la sholata di Fatihatul kitab, tidak sah sholat kalau tidak baca suratul Fatihah. Fatihah tak baca diganti. Jangan Fatihah. Tidak salah itu. Kalau lupa ayat, tak apa-apa. Sudah Fatihah, lupa baca ayat. Langsung lupa. Kaget ganti dengan sahwi lagi. Sujud sahwi. Dia itu sunat abaan juga. Atau tadi yang lupa. Ada berapa yang harus sujud sahwi? Lupa kunut. Seandainya kan di sini kunut tak? Kunut lupa kunut. Imam tu kan langsung sujud. Nah, dia tadi harus sujud sahwi karena membaca kunut itu mazhab Imam Syafi'i adalah sunat abaan. 10:30. Tunggulah, tahan kelas dulu dikit lagi. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8. Yang ke-8 menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, tahu tak yang membatalkan sholat? Ada berapa? Ada 14. Yang membatalkan sholat itu ada 14. Salah satunya kentut tadi, lagi semayang, kentut, batal. Nah, imam, apa, terserah, pokoknya batal. Sudah apa lagi? Ngomong. Berbicara. Ada dia orang semayang, yang 3 si tua imam, 2 makmum. Semayang, lagi semayang, tikus nyampak. Oleh imam, tikus nyampak.
imam ngomong. Oleh yang datang semayang tidak boleh ngomong. Yang situ nyawa pula. Untung aku tidak ngomong. Nah, ngomong kalau kamu tuh, batal kalau semayang. Model mah itu tadi on galo yang semayang itu. Apa mualaf mau masuk Islam. Jadi hati-hati. Salat. Sudah itu kalau seandainya sop ini lah penuh sop ini imam situ yang sop ini penuh datang uang lagi dari